Semua, jumpa lagi dengan Pajak Perjalanan. Kali ini kita ada di Museum Kereta Api Ambarawa. Yuk kita masuk. Awas. Tiketnya berapa, Mbak? Gimana? Tiketnya berapa? Tiketnya yang dewasa 20.000, kalau yang anak 10.000 lah. Oke. Ini satu aja. Satu aja dewasa ya. Ya, weekend weekday sama, Mbak? Oke. Oke, tiket 20.000. Cara masuknya kayak di tempat wisata lain sekarang ya. Jadi tap. Oke. Makasih, Pak. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Suasananya adem. Di sini ada beberapa tulisan-tulisan tentang sejarah-sejarah kereta api. Ini jalan cukup panjang, jadi kita harus melewati ini kayaknya nih. Udah lama gak kesini ya. Jadi kayaknya lumayan panjang. Yuk kita jalan aja yuk. Kalau di kiri kita bisa lihat banyak kereta-kereta uap. Ada mini museum mobil klasik, ini MMT-nya doang. Tepatnya di mana juga kita belum lihat. Oke, di sini juga ada beberapa dokumentasi kereta-kereta modern ya. Ini bukan kereta yang lama, udah kereta-kereta diesel yang baru gitu. Dari tahun, bahasanya dari sana malahan. Sampai yang terbaru gitu. Musola toilet ke pojok. Ini tembus pintu belakang, ada pintu belakangnya. Seperti ini ornamennya. Lalu kita mulai di sini. Kita datang dan di sebelah kiri udah ada kantinnya sih. Jadi kalau kalian kesini lapar, haus, aman. Ada tempat makan, ada yang jual dan ada tempat makannya juga. Kalau itu kayaknya kopi-kopi nanti. Ini kita mulai di sini. Sayangnya pengetahuanku tentang kereta nggak banyak ya guys, jadi kita jalan-jalan aja, nggak bisa jelasin terlalu banyak. Mungkin kalian yang lebih tahu soal kereta-kereta di sini nanti komen aja di bawah. Kalian bisa jelasin dari menit ke berapa itu kereta apa gitu. Siapa tahu kalian lebih tahu dan lebih banyak ngerti daripada aku ya. Kita lanjut jalan. Di sini kita bisa lihat detailnya di bawah-bawah gini. Ternyata mereknya SKF guys. Kayak merek biring ya biasanya SKF tuh. Mungkin biringnya itu bikinan SKF. Terus di sini juga memang ada bekas stasiunnya dan masih dipakai, masih berfungsi. Fungsinya apa gitu nggak tahu ya, karena kosong. Ada toiletnya dalam. Dan di sini ada rombongan banyak anak-anak sekolah SD. Oh, ini kayaknya dibikin toko souvenir nih, kayak toko souvenir. Lumayan ramai guys. Kita jalan aja dulu. Kita ke sebelah kanan dulu, karena sebelah sana masih ramai. Ini ada jalur kereta ke sana dan masih tembus sampai sana. Oh, kalau ke sana itu arah jalan raya ya. Berarti kalau ke sana itu harusnya arah ke Magelang, arah ke Temanggung. Dan sebelumnya ke Bedono dulu, harusnya lewat sini.
Oke. Jadi di sini masih dijaga keasliannya, bentuknya masih sama harusnya ya. Ini asetnya KAI. Di sini ada timbangan. Apakah berfungsi? Tentu tidak. Tidak berfungsi, ini cuma pajangan ya. Jam 10 Indonesia Raya dulu. Nah, ini ada namanya ruang PPKA Tawang. Jadi pengendalian kereta api untuk mindah-mindah jalur gitu ya. Jadi seperti ini di dalamnya. Silau kayaknya. Buat mindah-mindahnya manual. Kalau ini kayaknya pakai telegram nih. Pakai telegram buat komunikasi. Lalu di sebelah sana ada target memanah, mungkin ada wisata memanahnya harusnya ya. Dan hari ini mungkin nggak buka. Kita jalan aja boleh nih. Kita nyebrangin. Nah, jadi seperti ini. Ini belum ada jam kereta jalannya. Karena ada kereta wisata dari Ambarawa ke Tuntang balik lagi. Ini ada immersive experience apa lagi nih? Banyak ada wahana-wahana tapi bayar lagi. Kita kembali ke dalam. Di sini ada konstruksi dari ini rel kereta sama ban kereta yang untuk nanjaknya, jadi ada gigi tengahnya itu buat tanjakan. Jadi keretanya nggak akan slip karena dia pakai gigi tengah. Ini ada namanya nih, William 1. Mungkin dulu ini buat beli tiket ya di sini ya, karena lubangnya kecil. Dan di sini kalau kalian lihat di sini kacanya, entah kelihatan nggak ya? Kacanya itu nggak rata, bergelombang gitu. Kacanya itu cetakannya nggak perfect. Justru bergelombang itu kaca-kaca lama, berarti kaca-kaca asli dari zaman dulu. Karena kalau kaca zaman dulu memang nggak bisa rata gitu, nggak bisa bening. Pasti ada bergelombang gitu. Nggak kelihatan kayak kalau di kamera. Kayak gini banyak bisa kamu jumpai di manapun. Kamu di Keraton Solo, kamu di Lawang Sewu atau dimanapun yang punya tempat-tempat lama, pasti kacanya kalau kayak gitu berarti kacanya masih asli yang lama. Ini lagi rame ada anak-anak, jadi maaf nanti kalau berisik suaranya ya. Di sini juga ada kantor kepala stasiun, ada pengelola museum. Kalau ini kayaknya masih aktif, ada yang ngantor dalam. Coba kita naik ke atas kereta. Jadi seperti ini. Ini belakangnya. Belakangnya berarti buat naruh bahan bakarnya. Terus ini lokomotifnya di dalam buat batu baranya, buat batu bara dalamnya kayak arang ya ini ya. Terus ini ada kontrol-kontrol apa nggak tahu juga aku. Ya ini udah lepas. Lasasannya lepas. Terus di situ ada kontrol tekanan RPM, berapa bar. Ada takometer RPM-nya juga ternyata di sini. Jadi seperti ini gambarannya yang diperbolehkan untuk naik. Lalu di sini ada tulisan Ambarawa. Jadi kalau kalian
cari tempat yang ada tulisan kayak gini itu di Museum Kereta ya, bukan di alun-alun di sini. Wah, ternyata lebar banget. Dari sini ke sini lebar banget. Mundurnya lumayan jauh. Oke, karena terlalu ramai kita ke yang sepi dulu, yang sebelah sana sepi. Tadi kita naik kereta yang di sini, sekarang kita lihat kereta yang di sana yuk. Kayaknya boleh dinaikin juga sih. Ini kereta-kereta lawas mungkin kalian tidak banyak menjumpai, mungkin hanya tahu di film. Malahan bentuknya macam-macam tuh, ada yang atasnya warnanya kuningan gitu, yang ini enggak. Dan kereta dulu warnanya hitam semua ya, hitam ada merahnya dikit. Kayak gitu. Kalau naik ke atas kurang lebih sama ya guys. Kita naik. Wah. Oke, nah ini lebih utuh. Ada pintunya juga. Sama persis. Ini keropos bawahnya. Keropos bawahnya keropos. Terus di sini ada kayaknya kayak tuas rem gitu ya. Nggak fungsi lah. Ini buat pajangan. Seperti yang tadi juga. Tekanan, takometer. Tekanan ada 2. Pressure gauge-nya 2. Oh ya, ini bukan aslinya ya. Itu cuma tulisan doang, print-printan doang ternyata. Kita turun. Oke, keretanya kayak gitu, jadi CC 529. Gerbong tangki air 0. Jadi kalau kalian mau tahu seperti apa itu, di sini tulisannya juga sih. Gerbong air by Penggok Jogja. Oh gitu. Gerbong kettle. Ini nggak tahu ya, ini bener nggak ya infonya? Jadi ada yang di sini. Ini info gerbongnya mana nggak tahu deh. Agak kacau juga sih. Oke, ini ada tulisannya nih. Bacanya gimana sih? Salah. Susah bacanya. Lokomotif and Machine Fabrik. Pabrik mesin dan lokomotif. 3252. Ini buatan tahun 1928. Tua banget. Platnya tebal. Nah, mungkin ada pengetahuan yang bener yang di sini ya. Kalau yang di sana tadi kayaknya salah deh. Salah naruh mungkin. Ini koleksi terbaru yang terakhir. Speknya seperti ini. Dikonstruksinya cukup rumit kalau aku lihat ya. Kaki-kakinya, cara kerjanya mungkin lebih simpel karena dia pakai batu bara gitu ya. Kalau kaki-kakinya kayaknya lebih besar dan lebih berat daripada kereta zaman sekarang. Kita jalan lagi. Yang di sana gerbongnya kayaknya cukup tua, bentuknya paling sederhana deh kayaknya deh. Terus di sini juga ini kayaknya tangki air. Ada tangkinya di belakang. Ini bentuknya lebih sederhana, kotak, lebih banyak kotak. Kotak doang, bener kotak doang. Gak bulat atasnya, bukan tabung. Nah, cara konstruksi mirip sih. Ini naiknya cuma 1 kali aja nih, 1 tangga doang. Yang tadi 2. Kita naik bentar. Ada tulisannya di sini. Wah, nggak kebaca, kalau nggak bisa baca ya. 1901, wah, tua banget nih. 1901 ternyata katanya ini.
Cuma ada indikator tekanan doang. Putaran mesin nggak ada. Oke, selanjutnya di sini ada gerbong untuk penumpang atau barang ya. Ini barang deh. Ini gerbong untuk barang. Ternyata gerbongnya nggak selebar kereta zaman sekarang ya. Cukup kecil gerbongnya. Ini ada replika-replika alat. Ada yang replika, ada yang beneran. Ini replika, yang itu replika kayaknya. Oh, di belakang yang hijau ini ada gerbong penumpang. Kita naik. Oke, gerbong penumpangnya seperti ini. Ini nggak ada kursinya ya. Oke, gerbong penumpangnya seperti ini teman-teman. Nggak ada kursinya, jadi kita bisa masuk. Emang kerasa lebih sempit daripada gerbong penumpang kereta zaman sekarang. Ini masih bisa buat kalian pakai untuk foto-foto. Bagus di sini. Angle-nya di sini, di sini. Bentuknya masih asli, tapi kayaknya kalau kacanya kaca gantinan deh. Bukan kaca asli keretanya gitu. Kalau kalian mau foto dari lubang-lubang jendela sini juga bagus. Kita turun. Nah, kita lanjut ke ujung. Kita udah selesai, udah ngeliat kereta-keretanya. Kita lanjut lagi. Apakah ada hal lain di sana atau udah selesai? Yuk, di sini juga ada pohon, pohonnya besar. Jadi kalau kalian ke sini juga jadi cukup sejuk karena ada banyak pohon. Ini ada kursi buat duduk-duduk, mungkin kalau capek duduk situ nggak apa-apa. Atau kita telusur kereta relnya aja. Yuk. Di sini ada perbatasan. Perbatasan ini jalur perpindahan jalur, jadi dari dua jalur atau jadi satu, atau dari sana pindah jalur gitu. Lalu yang menarik lagi di sini ada tempat untuk memutar gerbong kereta. Jadi posisinya bisa, kereta itu bisa dibalik, depan jadi belakang atau belakang di depan pakai ini. Jadi konstruksinya keretanya di naik ke atas ini, gerbong depan naik ke atas ini terus diputar. Kita lihat keterangannya. Yuk. Mesin meja putar, turntable. Jadi bilangnya meja ya. Semakin ke belakang, ini kayaknya kafe deh. Ini ada buat pesan. Terus nongkrongnya di sini. Jadi ini lokasinya sekarang udah di sebelah parkiran. Parkir bis. Kalau kita sekarang mau habisin sampai belakang mungkin ya. Oh, kalau ini udah agak modern, nggak agak modern, tapi masih udah tua juga ini. Kita lihat, yuk. Tahun 1958, jadi ini kereta tahun 50-an. Udah punya KAI berarti ya. Terus di sana ada alat-alat yang kalau aku sendiri nggak tahu ya. Mungkin kalian lebih tahu, boleh komen di bawah. Mungkin nggak banyak yang jelajah sampai belakang-belakang sini ya. Terus di sini ada kerangka bawah atau chassis lah. Ini kayaknya chassis ya. Terus keretanya seperti ini. Untuk sampai sini ternyata itu udah jalan keluar, udah jalan utama. Dan ini adalah kereta yang cukup lama, ini kereta tahun 92. Kereta-kereta 90-an. Gerbong depannya seperti ini. Nah, oh kalau ini kayaknya kereta yang buat itu deh, buat jalan-jalan gitu. Coba kita naik.
Nah, jadi gerbongnya seperti ini teman-teman untuk kereta yang wisata. Jadi ini posisinya kereta wisatanya nggak jalan ya, lagi berhenti mungkin. Emang kayaknya bukan jadwalnya, belum jadwalnya, jadi nggak jalan. Tapi kita ada kesempatan buat lihat-lihat boleh. Selanjutnya kalau yang sampai sini, ini kayaknya bengkel untuk kereta ya. Jadi buat reparasi bagian bawah, kecek-kecek di sini pakai turun ke bawah ini. Di sini juga ada gerbong yang rusak. Kondisinya cukup memprihatinkan sih. Tapi ya kayaknya masih disimpan memang untuk mungkin bisa diperbaiki lagi. Open lokomotif Ambarawa. Oh. Oke. Ini udah ujung tembus sampai belakang. Kalau dari sini angle-nya juga bagus ternyata. Oke, jadi tadi di belakang itu ternyata area kerja. Bukan area pengunjung. Ya udah sampai sana nggak apa-apa lah. Oke, ini juga sama keretanya seperti yang di sebelah sini, cuma beda warna aja. Yang ini warnanya biru, oranye, yang ini kuning. Jadi ini warnanya kayaknya lebih lama. Kalau yang ini lebih baru. Oke, sepertinya itu tadi adalah ujung dari perjalanan kita pada hari ini. Semoga kalian jadi dapat banyak pengetahuan, jadi dapat banyak referensi. Dan sampai jumpa di jalan-jalan selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di jalan-jalan selanjutnya. Bye-bye. Oke teman-teman, saat ini kita ada di daerah Bedono. Ini Bedono sebelum stasiun ya. Jadi kita masih di sana, ada jalan raya, di sini ada rel kereta. Nah, di sini yang menarik di sini adalah rel keretanya karena ini tanjakan. Seperti yang udah kita lihat tadi sebelumnya di Ambarawa, ada lokomotif yang bannya itu pakai roda bergerigi. Nah, seperti ini teman-teman. Ini relnya ya. Ini relnya sayangnya ya memang udah lama nggak dipakai karena nggak ada yang kereta yang lewat sini. Jadi di sini relnya gini, kayak gini. Ini relnya, ini rel seperti biasa, rel kereta seperti biasa, dan ada gerigi tengahnya. Ini yang menarik nih, karena dia akan naik ke atas ke sana. Jadi gitu. Jadi kalau kita telusurin lagi, ini kalau dari bawah sana itu tembusnya stasiun Ambarawa, dan kalau ke atas ini stasiun Bedono. Ada truk yang lewat jebrang. Oh, ada jalannya ternyata sana. Jadi gini ya kondisinya teman-teman. Ini jalannya keretanya udah ketutup rumput banyak. Tapi kalau secara utuh, untungnya di sini masih utuh relnya. Dan ini ada gerigi-geriginya. Ini yang menarik. Mungkin nggak semua tempat ada kayak gini. Rel kereta gini kan langka ya, karena jalannya tanjakan dari Ambarawa ke Bedono.